Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini pada hari Rabu 15 Juni 2022 saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Upaya Peningkatan Kreativitas Siswa Melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Pembelajaran IPS kelas 5 SDN 01 Palembang. Perkenalkan, nama saya Tita Aulia, NIM 2019 1435585. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah penelitian tindakan kelas, yaitu Bapak Lefuddin, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 pembahasan, yaitu latar belakang yang berupa rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Selanjutnya ada pembahasan yaitu berupa kajian teori yang meliputi pengertian model pembelajaran problem based learning, ciri utama model pembelajaran based learning, karakteristik model pembelajaran problem based learning, karakteristik permasalahan dalam model pembelajaran based learning, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran problem based learning. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang hasil wawancara dan observasi di kelas yang sudah saya jumpai, dan juga kesimpulan dan saran yang sudah saya buat. Kita kembali yang pertama, yaitu latar belakang. Saat ini kreativitas menjadi pandangan atau sorotan utama bagi dunia, terutama dunia pendidikan. Nah, salah satunya kreativitas belajar. Kreativitas belajar merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan siswa, karena berpengaruh besar terhadap totalitas kepribadian seseorang, yang memperbaiki manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, bodoh menjadi cerdas, pasif menjadi aktif, dan sebagainya. Saat ini masalah kreativitas belajar siswa sudah mendapatkan perhatian yang begitu besar dari pemerintah dengan adanya perbaikan pada kurikulum pendidikan. Nah, sehingga dapat mengembangkan dan juga memperluas kreativitas belajar siswa. Namun, dalam pelaksanaannya masih sangat memperhatikan pembelajaran masih cenderung menghambat pertumbuhan dan perkembangan kreativitas belajar siswa. Contoh konkretnya yaitu pada sistem evaluasi yang terlalu menekankan jawaban yang benar dan juga tidak benar. Dalam proses pembelajaran, guru diharuskan mampu mengaktifkan siswa, harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menarik bagi siswa. Selain dapat mengasah kemampuan kognitifnya, juga dapat mengembangkan pengalaman langsung menjadi lebih bermakna bagi para siswa. Nah, fakta dan juga konsep serta menumbuh kembangkan nilai-nilai yang dituntut bila di upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan berorientasi pada kepentingan siswa, maka upaya tersebut juga dapat menimbulkan motivasi belajar siswa. Apabila upaya guru sekedar mengajar, kemungkinan besar siswa tidak tarik untuk belajar. Pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 menyatakan bahwa tematik terpadu dalam proses pembelajaran harus menggunakan model pembelajaran, media, dan juga sumber pembelajaran yang sesuai karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Nah, adapun karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Untuk memperoleh hasil pembelajaran sesuai yang diharapkan, guru sebagai fasilitator tentu harus berusaha mencari, merancang, mendesain, dan juga menerapkan model pembelajaran yang baik dan benar pada sistem proses belajar mengajar. Latar belakang selanjutnya yaitu tentunya pendukung keberhasilan dalam hasil belajar adalah dengan menggunakan sarana atau alat peraga dalam proses belajar mengajar, khususnya pembelajaran IPS. Karena pada dasarnya pembelajaran IPS ini di sekolah dasar hanya dengan menggunakan metode ceramah atau metode cerita saja tanpa menggunakan media pembelajaran, atau bisa juga dengan melakukan hal-hal yang di luar lingkungan sekolah. Nah, salah satu upaya mewujudkan pembelajaran yang bermakna dapat menggunakan model pembelajaran inovatif yang sering disebut dengan istilah model pembelajaran problem based learning. Model ini merupakan salah satu model pembelajaran inovatif, model pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang aktif kepada siswa, di mana siswa terlibat untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Berdasarkan prasurvei yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2022, diketahui bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar di SD Negeri 01 Palembang, Kecamatan Ilir Timur 1,
pada semester 1 dengan guru kelas 5 SDN 01 Palembang. Kurikulum pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 01 Palembang masih menggunakan KTSP. Adapun permasalahan yang ada di sana yaitu 1. Belum terciptanya suasana yang nyaman dan menyenangkan. Kedua, belajar siswa masih tergolong belum memuaskan. Yang ketiga, kurangnya kreativitas guru dalam memilih model pembelajaran di kelas. Yang keempat, kegiatan pembelajaran bersifat teacher center. Yang kelima, selama proses pembelajaran, guru hanya menggunakan metode ceramah tanpa dikomunikasikan dengan metode lainnya. Baiklah, rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan apakah upaya penggunaan model problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar pembelajaran IPS siswa kelas 5 SDN 01 Palembang. Adapun batasan masalah berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah yaitu kemampuan kreativitas siswa dalam mengembangkan pola pikirnya. Adapun tujuan penelitian dan manfaat penelitian yaitu tujuan penelitian tindakan kelas atau PTK ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPS. Adapun manfaat penelitian yaitu manfaat penelitian teoris sebagai dasar pendukung kesimpulan awal dan bahan kajian penelitian yang relevan bagi para peneliti dan untuk menambah wawasan tentang upaya peningkatan kreativitas pembelajaran. Manfaat yang harus didapatkan dalam melakukan penelitian ini yaitu siswa, guru, sekolah, peneliti. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu kajian teori tentang model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam pengorganisasian pengalaman belajar guna mencapai kompetensi belajar. Itu menurut Aren dalam Mulyono 2018. Nah, adapun pengertian model pembelajaran problem based learning atau PBL yaitu model pembelajaran yang merupakan salah satu model pembelajaran inovatif. Belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah diberikan kepada peserta didik sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Selanjutnya, adapun ciri utama model pembelajaran problem based learning (PBL) yaitu 1. Merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah pembelajaran tidak akan terjadi. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan pendekatan berpikir ilmiah. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, masalah harus sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, masalah bersifat tak terstruktur, solusi tidak tunggal dan prosesnya bertahan. Yang ketiga, siswa memecahkan masalah dan guru sebagai fasilitas. Yang keempat, siswa diberikan panduan untuk mengenali masalah dan bukan formula untuk memecahkan masalah. Yang kelima, penilaian berbasis formula autentik. Selanjutnya ada karakteristik permasalahan dalam model problem based learning. Yang pertama, permasalahan dunia nyata. Yang kedua, permasalahan yang mencakup beberapa sudut pandangan. Yang ketiga, permasalahan yang menantang siswa untuk menguasai pengetahuan yang baru. Selanjutnya, adapun kelebihan dan juga kelemahan model problem based learning. Adapun kelebihan model pembelajaran problem based learning yaitu yang pertama, teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, dapat menantang kemampuan siswa. Yang ketiga, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan. Selanjutnya yaitu kelemahan model problem based learning, yaitu manakalanya siswa tidak memiliki minat ataupun tidak memiliki kepercayaan diri dalam melakukan model pembelajaran ini. Yang kedua, menggunakan model ini membutuhkan banyak waktu sehingga guru juga sebaiknya menjelaskan secara detail awal-awal untuk menggunakan model ini, lalu ia
bisa mentransfer model tersebut kepada siswa dan menggunakannya. Selanjutnya kita akan membahas pengertian pembelajaran IPS. Pengertian pembelajaran IPS itu di sekolah merupakan mata pelajaran terpadu atau terintegrasi dari beberapa disiplin ilmu sosial dan humaniora, serta fokus pada keterampilan diri siswa agar menjadi warga negara yang baik dan mampu menyelesaikan masalah di lingkungannya. Penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas ini ialah kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran. Metode penelitiannya ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK. PTKI ini ialah kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN 01 Palembang dengan jumlah 35 siswa. Guru mengukur keberhasilan pada penelitian dalam setiap beberapa waktu dilakukan tes. Penelitian dikatakan berhasil jika hasil tes mencapai dua indikator, yaitu yang pertama, pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning dikatakan berhasil apabila di bagi tindakan terjadi peningkatan kreativitas belajar siswa sebesar kurang lebih 70% atau siswa mendapatkan nilai 70 ataupun lebih. Nah, yang kedua, pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa mendapatkan nilai kurang lebih 70% atau mendapatkan nilai 70 atau lebih. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di kelas, diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, beberapa siswa menyukai pembelajaran IPS, tetapi sebagian siswa ada yang kurang senang dengan IPS disebabkan IPS materinya banyak, sehingga membuat siswa bosan atau merasa ngantuk di kelas. Yang kedua, umumnya siswa memperhatikan penjelasan guru, tetapi terkadang masih ada siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru, tergantung kondisi gurunya. Yang ketiga, metode pembelajaran yang sering dilakukan oleh guru adalah metode ceramah. Yang keempat, guru masih mendominasikan jalannya pembelajaran di kelas sehingga mengakibatkan siswa pasif. Yang kelima, beberapa siswa masih takut jika diminta oleh guru untuk mengerjakan soal di depan kelas karena khawatir jawabannya akan salah. Yang keenam, beberapa siswa masih takut untuk bertanya atau menjawab kepada gurunya. Nah, adapun kesimpulan pada proposal saya ini yaitu penerapan modal pembelajaran based learning pada kelas 5 SDN 01 Palembang dari data yang sudah diperoleh menunjukkan bahwa kreativitas dan hasil belajar siswa kelas 5 meningkat. Hal ini dapat kita lihat dari setiap pertemuan terdapat peningkatan setiap pertemuannya. Setiap anak jika diasah terus daya kreativitasnya, maka akan terus meningkat dan berhasil mendapatkan nilai yang baik yang meningkatkan setiap pertemuannya. Adapun saran saya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan dan memberikan saran kepada guru untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa. Bagi guru sebaiknya menggunakan model pembelajaran problem based learning ini agar siswa dapat memecahkan masalah, semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, sekian itu presentasi proposal dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.